Sepanjang sejarah Israel, Allah ngutus banyak nabi ke Diowong. Nabi-nabi itu dengar ke pesan dari Allah, terus nyampe ke pesan Allah tuh ke rakyat. Pas Ahab jadi raja Israel, ada si kok nabi yang bernama Elias. Ahab nih wong jahat yang dorong wong-wong Israel untuk nyembah dewa yang bernama Baal. Uji Nabi Elias ke Ahab, "Dak bakal ada hujan apa embun di Israel sampai aku ngongkonyo turun." Pasal tuh bikin Ahab jadi marah. Habis itu, Allah ngongkon Elias pergi ke padang gurun parak sungi untuk singitan dari Ahab yang nak membunuhnya. Tiap pagi juga tiap malam, burung-burung gawa ke Elias roti sama daging. Ahab sama pasukannya nyari Elias, tapi Diowong ndak pacak nemu kenya. Kekeringan tuh jadi paranian, sampai-sampai sungai jadi kering. Laju Elias pergi ke negara tetangga. Di situ ada si kok jando sama anaknya yang hampir baik kehabisan pajuan karena bencana tuh. Tapi Diowong tetap nerimo, juga ngurus Elias. Terus Allah bikin wadah tepung sama botol minyak Diowong ndak pernah kosong. Jadi, Diowong dapat pajuan selama bencana kelaparan tuh. Elias tinggal di sana lumayan lama. Pas lah 3,5 tahun, Allah ngongkon Elias balik lagi ke Israel. Terus ngomong ke Ahab, aman Allah bakal nurun ke hujan lagi. Pas Ahab nyingok Elias, dia ngomong cak ini. "Nah, ini dia. Kau ni lah biang keroknya." Uji Elias, "Kau tulah biang keroknya. Kau lah ninggal ke Allah, Tuhan yang benar, juga nyembah Baal. Gawaklah seluruh wong Israel ke Gunung Karmel." seluruh wong Israel, termasuk 450 wong Nabi Baal, datang ke Gunung Karmel. Uji Elias ke wong-wong tu, "Sampai kapan kamu bakal dua hati cak ni? Aman Allah tu ialah Tuhan, sembahlah dia. Aman Baal tu Tuhan, sembahlah dia." Terus Elias nih ngomong ke nabi-nabinya Baal. "Sembelihlah sikok sapi lanang untuk jadi korban, tapi jangan dulu ngedup ke apinya. Aku bakal ngelakukan pasal yang sama. Tuhan yang nyawab dengan api ialah Tuhan nian." Laju nabi-nabi Baal nyiap ke korban, tapi tidak ngidup ke api. Habis itu, nabi-nabi Baal berdoa ke Baal. Ujinya, "Dengarlah kami, ya Baal." lah seharian Diowong berdoa, juga mekik, sampai-sampai Diowong ngelukoi dirinya dewek, make lading. Tapi Baal ndak nyawab. Pas sorenya, Elias nyiap ke korban untuk Allah. Laju dia ngongkon wong Israel nuang ke 12 gentong besak banyu di pucuk korban tu, sampai daging, kayu, juga tanah di sekitar meja persembahan tu basah nian. Habis tu Elias berdoa, "Ya Allah Tuhannya Ibrahim, Ishak, juga Yakub, tunjuklah sama kami hari ini, aman kaulah Tuhannya Israel, juga aman aku ni hamba kau. Jawablah aku, supaya wong-wong ni tahu, aman kaulah Tuhan yang benar." Tiba-tiba, api nyampak dari langit. Terus membakar habis daging, kayu, batu, tanah, juga banyu yang ada di sekitar meja persembahan Elias. Pas wong-wong nyingok itu, Diowong tersungkur ke tanah terus ngomong cak ini. "Allah ialah Tuhan. Allah ialah Tuhan." Habis itu Elias ngomong cak ini. "Jangan biarke nabi-nabi Baal tu ngelari ke diri." Jadi wong-wong nangkepin nabi-nabi Baal tu,
terus digawak dari sano, habis itu dibunuh. Laju Elias ngomong ke Raja Ahab, ujinya, Langsunglah balik ke kota, soalnya hujan bakal turun. Ndak lama dari itu, langit jadi gelap, terus hujan besak turun. Allah lah nyelesai ke kekeringan, terus bukti ke amen diolah Tuhan sikok-sikoknya. Sehabis masa Nabi Elias, Allah milih Eliasa jadi nabinya. Allah melakukan banyak keajaiban liwat Eliasa. Salah sikok keajaiban ni terjadi sama Naaman. Dia ni ialah komandan tentera dari musuh Israel. Dia tahu amen dia lagi sakit kulit parah. Dia ni lan dengar pasal Eliasa. Laju, dia pergi terus minta Eliasa untuk nyembuhkannya. Eliasa ngongkon dia nyelam ke dirinya dewek 7 kali di sungai Yordan. Awalnya, Naaman ni marah, terus dak galak ngelakukannya, karena perintah tu dak masuk akal. Tapi akhirnya, dia berubah pikiran, terus nyelam ke dirinya dewek ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Pas dia muncul dari dalam banyu untuk yang terakhir kalinya, penyakit kulitnya benar-benar sembuh. Allah lah nyembuh ke dia. Allah ngutus banyak nabi lain. Dia ngongkon wong-wong untuk berhenti nyembah berhala, terus mulai berbuat adil sama bebelas kasih. Nabi-nabi nginget ke wong-wong pasal dosa dia wong. Juga ngongkon dia wong untuk bertobat, terus nuruti perintah Allah. Aman tidak, Allah bakal ngukum dia wong. Sering nian, wong-wong tu idak nurut sama Allah. Dia wong sering nganiaya nabi. Kadang-kadang sampai membunuh nabi-nabi tu. Pernah sekali, Nabi Yeremia dimasuk ke jero sumur kering, terus ditinggal ke di sana supaya dia mati. Dia tenggelam ke jero lumpur yang ada di dasar sumur tu, tapi raja kesian sama dia, terus ngongkon babu-babunyo untuk narik dia metu dari sumur tu sebelum dia mati. Nabi-nabi terus-terusan ngomongi pasal Allah. Mugola banyak yang benci dia wong. Dia wong inget ke, aman wong-wong tu idak bertobat, Allah bakal ngancur ke wong-wong tu. Terus, nabi-nabi itu juga nginget ke wong-wong pasal janji Allah. Aman Al-Masih bakal datang.